kepada Nabi Musa. Oh, mau Nabi Musa ada apa? Wahyu, ya Taurat melalui malaikat Jibril di Tur Sinai. Kemudian Waraqah bilang, ya laitani kuntu jaz'an syabban qawiyan. Ya laitani akuna hayyan. Oh, sekiranya wahai ponakanku, wahai anak saudaraku, aku ini masih muda. Waktu itu Waraqah, Pak, wa kana syaikhan kabiran. Waraqah waktu itu sudah very old, sangat tua dia. Waqad amiyah, disebutkan dalam hadis, matanya juga susah menengok, udah rabun-rabun. Ya, Waraqah bilang, sekiranya saya masih muda, saya juga masih panjang umur nanti, saya akan ansuruka nasran aziza. Aku akan menolongmu wahai anak saudaraku kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, aku akan memberikan protek, naungan, perlindungan, pertolongan kepadamu, nasran mu'azzira, pertolongan yang luar biasa. Id yukhrijuka qaumuka, ketika engkau nanti akan dibacok atau diusir oleh kaummu. Oh, Nabi terkejut. Oh, au mukhriziyahum, disebutkan dalam hadis Bukhari. Apakah nanti kaummu akan mengusirku sendiri? Nabi kaget. Oh, udah tahu nih Nabi. Waraqah udah tahu ciri-ciri akhir Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya bagaimana? Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta. Tidak ada orang sebelum kamu seperti engkau yang diberikan wahyu sebelumnya, para nabi. Illa udiyah, kecuali orang yang diberikan wahyu itu dimusuhi oleh masyarakat rakyatnya. Nabi Musa dimusuhi siapa, Bu? Dan rakyat Mesir. Nabi Isa mau dikejar, dibacok, dibunuh, ya kan? Semua. Nabi Zakaria diapain? Digergaji dengan rakyatnya bareng-bareng, kepalanya grek, mati, syahid Nabi Zakaria. Tidak ada seorang sebelummu yang diberikan wahyu kecuali orang itu dibacok, dimusuhi, bahkan diusir. Nabi terkejut. Setelah itu, falam yalbas illa an tuwfiya Waraqah. Tidak lama kemudian setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Wa fataral wahyu kemudian berhenti, terputus, tidak lagi turun kepada Nabi. Subhanallah. Wakhtulifa fi zamani fataratil wahyi, ada sedikit polemik perbedaan di antara ulama tentang batas wahyu itu turun, interval, jeda antara tadi surah Al-Alaq kemudian turun wahyu. Ada yang mengatakan faqila salatu sanawat, ada yang mengatakan 3 tahun, 3 years, 3 tahun. Tapi ini dhaif, pendapat yang lemah sekali. Wakilah aqallu min dzalik, ada yang mengatakan kurang dari 3 tahun. Tadi disebutkan dalam hadis yang rajih yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa jeda waktu setelah Nabi terima itu surah Al-Alaq, kemudian dapat wahyu setelahnya dan turunlah wahyu-wahyu berikutnya, tidak lama, itu adalah sittatu asyhur. Ya, sittatu asyhur, hanya 6 bulan. Jadi dari Nabi dapat surah Al-Alaq, turun nanti ayat-ayat lain sesuai kondisi Nabi, hanya 6 bulan, Pak, nggak sampai 3 tahun. Disebutkan bagaimana Nabi kemudian dapat wahyu yang kedua. Waktu itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, fabaina ana amshi, kata Nabi, tatkala saya berjalan, amshi, walking, berjalan, id sami'tu sautan minas sama, kata Nabi. Nabi keluar dari rumah, berjalan di kota Mekah. Kemudian aku dengar suara keras dari langit, dari atas. Wah, begitu. Biar panjenengan yang ngantuk agak ngantuk dikit. Farafa'tu basari, kata Nabi, aku angkat mataku ke atas, ke langit. Berarti Nabi tengok ke atas. Nabi lihat. Fa'idal malakul ladzi ja'ani bi ghari Hira jalisun 'alal kursi bainas sama'i wal ardh. Tiba-tiba ketika saya tengok ke atas, itu malaikat yang 6 bulan lalu datang ke di Gua Hira yang menyekap saya, dia malaikat itu jalisun, apa jalis? Duduk 'alal kursi, di atas kursi, bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Malaikat siapa, Bu? Malaikat Jibril. Paroba'tu minhu, Nabi ketakutan. Tapi panjenengan tidak usah tanya sebesar apa kursinya itu, tidak usah tanya. Ya. Nanti ini jeglek, tahu jeglek? Nah, yang di situ adalah iman di situ. Bagaimana cara duduk malaikat itu tidak penting. Ya. Jeglek ini terbatas, ini limited atau unlimited ini? Iya. Halus surat, selentak dikit setrum.
mau nantang agama, diselentik, disetrum. Makanya gak usah nantang agama, bahaya. Ya. Polos saja jalan seperti air kita, terus lakukan kebaikan terus. Udah, parobak tu minum, robak tu ya, fakhiftu, aku takut, khawatir. Parojak tu, Nabi kemudian balik ke rumah lagi, bilang kepada ibunda kita Khadijah, Zammiluni, selimuti aku deh, selimuti. Ketika Nabi lagi bersimuk, berkemul tidur, Faja'ahul malak, datang itu tadi malaikat Jibril yang tadi ditengok. Kemudian turunlah firman Allah. Inilah surat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahyu yang kedua maksud saya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa siyabaka fatahhir. Ya, wal rujza fahjur. Wahai orang yang berkemul bersimut. Siapa maksudnya? Nabi? Qum, bangun. Wah, ada era baru dakwahnya juga. Qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan, dakwah. Nanti kita kasih dakwah Nabi tahapan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, nanti kita kasih kapan-kapan. Ya, bangun, fa'anzir, berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu, Rabbmu Muhammad, agungkan dia. Berarti dalam berdakwah Nabi mengajak orang ada satu modal dasar, adanya keterkaitan hubungan Nabi Muhammad kepada Allah. Rabbmu, agungkanlah. Apa maksudnya? Jangan lupa menyebut nama Allah. Jangan lupa hubunganmu kepada Allah dalam berdakwah. Secanggih apapun ini wasilah, sarana, prasarana, kalau onda lisan itu mengena hati mad'u dengan penceramah atau ustaz yang dekat, nah, susah orang dapat hidayah. Karena hubungan dia kepada Allah sangat berarti. Ya. Setelah itu wasiyabaka fatahhir, modal yang kedua lahiriah. Pakaianmu Muhammad sucikanlah. Apa maknanya Bu di sini? Bu, orang muslim dan muslimah, orang umat Nabi Muhammad tidak boleh penjorok, badek, temproh, perengus, tidak boleh, harus bersih. Gimana kalau ustaz dai kumuh, ininya kayak rel kereta api, ya kan, tidak pernah dicuci 1 bulan, apa? Ya, baunya badek, oh, orang kabur semua. Nah, ya, makanya pakaianmu sucikanlah. Ya, harus tampilan lahiriah juga harus juga dia perhatikan. Berarti orang Islam tidak boleh penjorok. Ada itu masjid di Jakarta Utara, APBD lagi, joroknya minta ampun itu WC toilet. Saya mau ceramah juga di sana dengan teman, ama mau ke toilet susahnya minta ampun, sini mau coklat, wah astagfirullah. Kita ceramah bisa kita sindir itu pengurus. Nah, ini WC begini bagus, tempat toilet kotornya minta ampun. Gimana apa nanti najis lah kaki kita masuk ruangan najis juga, ya kan? Orang Islam kita harus bersih, Pak. Kalau tidak boleh penjorok, bersih batin dan bersih lahir. Ya, batin kita dengan bersih apa? Hubungan kepada Allah, lahiriah, tampilan, bertohara, bersuci dan warujza fahjur, apapun dia yang berbuat maksiat dosa Muhammad fahjur, tinggalkan dia sama sekali. Maka setelah itulah fanazalal wahyu wa tawatara, wahyu terus turun kepada Nabi berangsur-angsur sesuai kondisi dan kejadian yang Nabi alami dalam hidupnya. Subhanallah. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, tidak lama, kadang 3 hari, 2 hari, seminggu, 1 pekan, wahyu turun menjawab tantangan yang Nabi SAW hadapi. Bapak Ibu, ada 2 butir hikmah penting Bapak Ibu ketika mendengarkan ceramah ini. Yang pertama, hikmah mengapa Nabi Allah setting ummi, buta huruf pun tidak bisa baca dan menulis. Ini hikmah besar. Adalah hikmah yang pertama, hikmatun rabbaniyah, hikmah rabbaniyah adalah agar Allah menjawab secara tuntas bahwa Quran itu yang kita imani sampai akhir zaman tidak ada campur tangan Nabi Muhammad sedikit pun di dalamnya. Benar? Titik harokat pun tak ada. Ucapan Nabi Muhammad itu semua wahyu kalamullah, wahyu dari Allah yang disampaikan malaikat Jibril. Ya, al-munazzal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, bitawatur dengan tawatur, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas, yang beribadah membacanya. Itulah Al-Quranul Karim definisi. Karena orang Barat, orang musyrik, orang mustasyrikin, mohon maaf, orang-orang orientalis pakar Barat yang ini rambutnya botak, bukunya segudang, tapi belajar Islam untuk ngobok-ngobok, dia katakan itu karena mereka iri.
Kitab yang mereka anggap suci sudah banyak palsu, ya kan? Izin, udah dipalsukan banyak tangan-tangan apa pemimpin-pemimpin mereka, tangan-tangan paus lah kurang lebih, ya kan? Mereka ingin Quran seperti dia, oh tidak bisa. Mereka katakan, analisa mereka, Pak, ini disebutkan dalam literatur sirah. Itu kan Nabi Muhammad yang diakui oleh orang Islam itu, Quran itu buatan dia. Terbuktikan itu. Dia berangkat dari rumah menjelang 40 tahun umurnya, selalu 1 pekan di sana, kadang 1 bulan. Itu kan renungan-renungan bahasa hati dia ditulis, dinarasikan, menjadilah Quran. Itu celotehan mereka. Dibantah. Makanya malaikat Jibril datang, Nabi disuruh baca, Nabi tak bisa baca. Di situ hikmahnya. Maka disitulah mereka mati kutu. Mungkin itu ucapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bisa baca, dibimbing oleh malaikat Jibril. Ini hikmah pertama. Itulah wahyu. Ya, wahyu dari Allah, bukan ucapan Nabi Muhammad. Karena mereka ingin, Pak, kita itu seperti mereka. Yang kitabnya udah palsu semua. Paling tinggal 21% mereka itu yang asli ayat-ayat. Lainnya itu udah tulisan manusia semua. Yang kedua, hikmah yang kedua yang tidak kalah penting dari butiran tadi itu adalah rahasia angka 40 tahun dalam Islam. Umur 40 tahun maksud saya. Makanya Nabi tadi pas umur 40 tahun dia angkat menjadi Rasul. Begini Bapak Ibu maksud saya. Hanya ada 1 ayat dalam Al-Quran yang Allah sebut umur 40 tahun. Dibuka nanti. Panjenengan yang bisa Android dibuka itu, Androidnya iPhone dibuka aja biar berguna. Dibuka dalam surah Al-An'am, surah Al-Ahqaf, juz 26 ayat 15. Disitulah 1 ayat tok dalam Quran yang menyebut umur atau angka 40 tahun. Allahu Akbar. Di sinilah orang kemudian matang dalam beragama. Maksud saya begitu, Pak. Matang beragama. 40 tahun itu harus tahu agama dia. 40 tahun isi kemelelet, dable, kementus, sholat ora, nang masjid ora, poso ora, la ilaha illallah. Berzina terus, dia ngembak dia. Susah orang ini untuk berubah. Benar? Tengok tempat ibu, 40 tahun puasa Ramadan enggak? Ngocor aja ngombe, minum siang-siang. Teman bapak juga, tengok. Berat dia untuk berubah. Kalau tak dapat dijemput itu hidayah. Cuma kita jangan a priori doakan. Maksud saya, analisa itu. Orang kalau sudah 40 tahun, Pak, dia harus matang dia. Kulitku sudah mulai keriput, gigiku sudah banyak yang bolong-bolong, anakku sudah mulai beranjak besar. Nikmat yang kau berikan sudah mulai banyak kepada aku, ya Allah. 40 tahun biasanya kalau dalam corporate perusahaan sudah mulai dapat jabatan, ya Bu. Dulunya jalan kaki udah ada mobil yang tersupir, ya kan? Yang penyakit pun sudah cantik-cantik, ya, asam urat, stroke apa dikit-dikit, semua udah mulai banyak, ya kan? Ya, perut mulai ke depan dikit, ya, buncit dan seterusnya. Ya, maka di situ angka 40 itu sangat berarti. Kalau 40 tahun dalam hidupnya, situlah kelima orang matang beragama. Oh, enggak juga dia kenal agama, susah, Pak. Tengok nanti, mainkan atau tadabburi ayat itu dalam lapangan kehidupan nyata. Teman bapak umpamanya 40 tahun sholat 5 waktu aja enggak. Ya Allah, sedih kan? Benar. Puasa Ramadan enggak, menutup aurat juga enggak, tambah tua, tambah seksi kayak lemper, ya. Baju kayak lemper, tahu lemper? Baju pakaian kelas 6 SD dipakai mama-mama, enggak. Apa enggak kayak lemper? Tua-tua keladi, semakin tua semakin bongkok, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Maka disitulah angka 40 tahun ada renungan yang dalam. Saya bacakan ayatnya itu. Surah Al-Ahqaf, tengok. Ayatnya 15, surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dijawab ayat 16-nya oleh Allah, ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natazawaju an sayyiatihim fi ashabil jannah wa'ada sidqin ladzi kanu yu'adun. Apa artinya, Pak? Sedikit tadabbur sesi terakhir ini. Kami perintahkan, wasiatkan kepada manusia itu agar berbuat baik kepada mama dan ayahnya. Mamanya mengandung sampai melahirkannya, nyawa taruhannya, susah di atas susah. Menyapih, mengandung sampai menyapihnya 30 bulan. Berapa tahun, Bu? 30 bulan? Pak, berapa tahun itu kurang lebih? Mulai mengandung, menyapih? 2 tahunan kan? Ya, lebih. Hatta idza balagha asyuddahu, kalau sampai orang ini, manusia ini, sampailah dia menginjak remaja, akil balik. Tengok. Terus ya, siklus balik remaja, akil balik, sampailah dia wa balagha 40 sana. Balagha 40 sana. Sampailah manusia ini umur 40 tahun. Tengok kematangannya. Ada dia kemudian renung yang dalam hidupnya, renungan. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkan kepadaku, bagi kepadaku sebuah nikmat agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat titipan rezeki kepadaku, ya Allah. Allah, 40 tahun. Dan rezeki yang kau titipkan kepada kedua orang tuaku, aku bisa begini, dapat kerjaan, dapat tempat kedudukan di perusahaan. Dulu jasa-jasa dari orang tua, mama dan ayahku, ya Allah. Berikan saya nikmat untuk bisa mensyukuri itu semua. Yang kedua, 40 tahun dia merenung, Pak. Wa an a'mala shalihan tardah. Ya Allah, berikan saya untuk bisa beramal soleh. Tengok, solat amal soleh enggak? Solat 5 waktu amal soleh enggak? Berzakat amal soleh enggak? Puasa Ramadan amal soleh enggak? Menolong orang yang tak mampu amal soleh enggak? Jadi dia ada untayan renungan hati dia yang dalam beramal soleh. Iki 40 tahun ini belubut, kementos, kemaki, ya kan? Badannya kecil, rambutnya keriting, tatuan hitam, jalan pelengak-pelengok, dada dibusung, solat kagak, ya? Ya Allah, ya Karim. Oke? Kemudian wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, perbaharui diriku dan anak-anakku, ya Allah. Kenalkan anak-anakku kepadamu, kepada agamamu, kepada Al-Quran. Dia bilang di sini, dulu aku preman Tanjung Priok, ya Allah, hitam, kelap masa laluku, ya Allah. Aku sekarang tobat mengenal jalanmu. Wah, luar biasa ya. Ungkapan yang ketiga, yang sebelum terakhir, ini itu betul ilaika. Ya Allah, aku tobat kepadamu. 40 tahun belum kenal tobat tuh. Mungkin Allah berikan jalan. Apa pingin kita tobat kepada Allah dengan jalan kaki kita diputus amputasi, pingin diseret-seret baru kenal rezeki, pingin gitu. Oh enggak kan? Tabrakan, ya kan? Allah buat tabrakan, kita putus kaki baru tahu sholat. Ampun-ampun, ya kan? Rumah kebakaran baru tahu zakat. Jangan. Sebelum itu semua, sebelum terlambat. Wa inni minal muslimin. Puncaknya aku tobat, aku pasrah tunduk kepada aturanmu. Allah jawab itu ayat 16-nya. Mereka itulah yang kami terima amal-amal soleh mereka. Subhanallah. Masa kelam, masa gelap mereka dulu kami hapus semuanya. Allahu Akbar. Wa natazawazu an sayyi'atihim. Kesalahan mereka, dosa mereka kami hapus. Subhanallah. Kalau udah dihapus, diampuni mana kira-kira? Kanan atau kiri tempatnya? Surga, Pak. Fi ashabil jannah, kata mereka berada di surga, ya, bersama teman-teman orang-orang yang Allah janjikan masuk surga. Allahu Akbar. Itulah hikmah mengapa umur 40 tahun Nabi SAW mendapatkan wahyu. Ini saja Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Mohon maaf karena fokus ada kendala, tidak bisa ditengok-tengok ini seret-seret. Nanti kapan-kapan atau apa kita share aja melalui email nanti, melalui Pak Pengurus, Pak Yusuf dan teman-teman. Ini saja. Kalau ada yang mau nambahkan, ada paketan dari Roisul Jalsa, moderator. Paketnya bilang seksi tanya jawab Ustaz, ya.
Kalau ada yang mau nambahkan silakan. Ibu-ibu? Ada? Bapak-bapak dulu silakan. Ya, Pak. Kata Ustaz, Rasulullah akhir di zaman jahiliyah. Iya. Apakah semua manusia itu di zaman pada jahiliyah semua atau bagaimana yang Hanif? menyembah Allah? Iya, terima kasih. Ada yang menyembah Allah mengikuti ajaran Nabi Isa. Di antaranya Warokoh tadi. Warokoh bin Naufal dalam hadis qad tanassara fil jahiliyah. Dia sudah mengikuti ajaran Nabi Isa yang masih asli loh ya, pada waktu jahiliyah. Termasuk Khadijah. Khadijah itu adalah imra'atun afifatun fil jahiliyah, manusia atau perempuan yang menjaga diri kehormatannya pada jahiliyah. Ada beberapa orang, di antaranya tadi dua sempen, Khadijah dan Warokoh. Tapi mayoritas jahiliyah. Musyrik, menyembah apa namanya, berhala, menyembah api, kaum Majusi dan seterusnya. Tapi sebagian ada kecil orang-orang yang memang hanif, hunafa, nulari yang baik, hati fitrah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang tuanya? Orang tua Nabi Muhammad SAW, ya, Aminah dan Abdullah itu tidak banyak sekali riwayat yang menjelaskan. Karena di situ adalah zaman fatrah. Fatrah ini adalah zaman reses antara kerasulan Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Itu banyak ulama-ulama dalam kajian usul fikih itu bagaimana nanti hukumnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terakhir dari orang-orang yang soleh, ya zuriyah sunalah soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada ibu? Tidak ada ibu. Nanti diklik saja biografi Khadijah ya. Rasulullah luar biasa itu. Contoh itu ibu. Ibu anak perempuan ada, suruh baca itu biografi Khadijah. Subhanallah. Bapak ada? Tidak ada? Karena kita mau ibadah lagi ya. Oh mak, ini jam 1:15 udah. Ya. Mohon maaf kalau nyita waktu Bapak. Semoga juga ini kompensasi lebih waktu ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu, kita tutuplah berjamaah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku lupa lihaza, mohon maaf bila ada khilaf salah. Semua kebenaran datang dari Allah. Kesalahan saya pribadi, mohon maaf, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa maratan ukhra, sampai berjumpa di lain kesempatan. Aku lupa lihaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.